Ya, tapi kalian juga percaya nggak tuh yang namanya marketing S3 biar makin ngena ke penonton? Percaya, tapi sejauh mana? Ada hal-hal yang menurut gue prinsip value, misalnya pernikahan, misalnya hal-hal anak-anak yang gue nggak mau, agama, kepercayaan tuh gue nggak mau Iya, dikut-takuti. betul. Tapi kalau yang lucu-lucu, oke-oke aja. Tapi Iya, kalau iya, yang iya. sangat prinsip, misalnya Tyson tiba-tiba diisukan, Mel nih kita bayar nih gimmick, Tyson diisukan, gue nggak mau. enggak. Mau berapa M juga nggak mau, karena kan itu hal prinsip. Pernahkah kamu melakukan S3 marketing di sosial media kamu? Dibilang pernah enggak, dibilang enggak, pernah, tapi kayak enggak sengaja aja sih. Kayak cuman lagi posting berdua gitu kan, buat acara TV, itu enggak sama sekali nggak ada niatan buat ngedongkrak si acara itu, tiba-tiba viral Ini foto kamu sama Siapa? Cieli. Cieli. Welly. Oh, Eli. Po Eli lagi, Po Eli Iya. lagi. Iya itu dia, itu. Itu tuh nggak sama Itu foto sekali. yang nggak sengaja. Nggak sengaja kita syuting, acara Trans TV juga di kolam renang, makan-makan, berenang-berenang. Papa bikin itu yuk, postingan yuk buat promosiin acara kita. Ya udah bikin posting. Netizen kan selalu heboh sendiri kan. Oh, itulah duga-duganya Kiki sama Po Eli. Tapi emang ada kemungkinan. Jadi Kan sebenarnya single kan. Iya, sama-sama Sama-sama single kan. single, iya, Po Eli betul. kan juga Iya. saat ini single kan. Pasti pemirsa Spillity udah bisa nebak gitu kenapa kita tiba-tiba ngomongin S3 marketing. Kayaknya minggu lalu tuh kita dikejutkan dengan kabar Tasya Farasya rupanya sempat agak sedikit pedas komentarnya mengomentari konten skincare Halo Gaga yang ternyata terbongkar dari komentarnya Tasya kalau itu adalah settingan bukan konten yang sifatnya organik sebagaimana dipercayai oleh kita para penontonnya. Kayak apa sih postingannya? Bacain dong. Oke, dari Tasya Farasya bilang gini, gue pernah ditawarin dibayar buat halo kakak-kakak boleh spill skincare-nya ya kak? Gue tolak, cetas gitu kan. Oke, mau tanya dok, dan jadi rame karena menurut Tasya itu tuh berhubungan sama integritas. Konten itu memberikan review dan rekomendasi skincare tanpa dicoba. Beda dari konten-kontennya Tasya. Tasya kan juga Oke. punya tuh kontennya dia sendiri yang memberikan stempel review terhadap skincare. Maaf nih, kita harus nanya. Kan di antara kita berempat di meja ini yang sudah pernah muncul di konten Gaga itu adalah Melanie Kayak Ricardo. Melanie. Bener kan? Waktu itu proses kerjasamanya gimana sih Mel? Nah ini dia, makanya mungkin kalau orang bilang, gue gak tahu kalau sama artis Iya. yang lain ya. Kalau di gue itu gue di approach dan dikasih produknya dan gue coba, Iya. Iya. dan cocok. Iya. Waktu itu produknya itu adalah shampoo. Iya. Gue cocok, bagus, dan gue gak kenal tuh si Halo Kakak ini. Oh. Jadi gue pikir dia talent, Bo. Iya. Sampai gue bercandain, kecil banget sih kamu, mungil banget gitu. Dan mukanya kan emang gak kelihatan kan Iya. gitu. Suara kamu emang kayak gitu. Karena gue belum terkontaminasi sama si kontennya dia. Oh. Ternyata emang anak-anak TikTok tuh udah pada heboh sama konten dia. Makanya setelah konten Cara dia itu, bicaranya juga kan emang yes, gemes. konten dia itu akhirnya heboh, terus viral, mungkin klien pada ngeliat brand-brand, akhirnya tap in. Jadi kalau in my case, gue nyobain, cocok. Tadi sebenarnya gue pengen sempat bikin lucu-lucuan cetas juga nih, kayak kan Tasya Farasya bikin gitu, terus gue mau jawab gitu buat lucu-lucuan sebenarnya. Gue juga pernah ditawarin halo kakak dan gue terima karena uangnya cocok dan produknya bagus, cetas gitu. Kenapa lu nggak Harusnya bikin? posting. Gue bikin yang lain akhirnya, itu juga rame di thread, ya kan, gue juga rame udah. Ih, ada di semua medium ya kamu tuh, gila loh. Aku ikut semua. Gila loh. Kan marahnya kita nih sebagai penonton adalah kita tuh berasa kita dibohongin gitu loh Mel. Ah, kira ini tuh rekomendasi beneran, ternyata iklannya. Iya. Itu juga makin kesini udah berasa sih. Oh, ini mah kayaknya udah it is stage lah gitu, udah direkayasa lah. Walaupun Berasa mungkin kok. mereka kan bilang, kakak nggak nonton dari awal sih. Mungkin awalnya betul natural, tapi kan Iya. konten kreator apa sih yang dicari dari mencari uang? Iya. Ini kan ada brand tap in, bener gak? Itu Iya. kan cuan kita gitu Iya, loh. betul. Oke, dan pada akhirnya Halo Kakak ini memberikan video klarifikasi karena dia mengundurkan diri. Jadi gini, ternyata si Halo Kakak ini siapa sih namanya dia? Bunga ya. Jadi ternyata itu adalah memang pemilik kontennya adalah Bunga. Seperti tadi Melanie bilang, semakin besar pada akhirnya brand juga tap in ke dia. Kalau gue sih I'm feeling sebenarnya kasihan juga ya. Namanya dia she's a content creator. Ya artinya kan beda-beda ya, banyak ada orang yang memang kerjanya bener-bener real content creator. Kalau dia real content creator semakin besar akhirnya kebanggaannya dia ya banyak yang tap in. Ya sebenarnya sih betul katanya Melanie, ya kita juga, ya mungkin karena kita adalah pemain di
industri entertainment, kita jadi paham. Nggak mungkin lo tiba-tiba ketemu Luna Maya di malam hari, ketemu Sarah Wijayanto lagi kerja, nggak mungkin aksesnya datang dari mana. Iya. Kalau gue pribadi sih sebenarnya sangat menyayangkan, mohon maaf ya Tasya, kalau gue pribadi, gue sangat menyayangkan Tasya menyenggol ke situ. Karena menurut gue Tasya levelnya jauh lebih tinggi daripada Halo Kakak. Iya kan? Dia sudah punya Tasya approved, which is that matters. Itu matters banget. That matters-nya coba diulang. That matters. Matters. Itu jadi persoalan besar Iya. yang penting banget buat viewersnya ataupun followersnya Tasya kan. Ataupun kepada brand-brand yang nempel kepada Tasya. Tasya menurut gue tidak perlu ke sana karena sebelumnya dulu merintisnya Tasya berjuang sangat luar biasa untuk sampai pada Itu. akhirnya ke sini. Ya. Melalui banyak proses content to content. Iya nggak sih? Iya. Bukan nggak sampai sekarang, Iya. tapi banyak konten juga yang bener-bener dipikirin gimana caranya dia bisa mendapatkan followers, viewers, Iya. dan buyer. Aku tuh agak kecewanya tuh dengan keputusan untuk kok matiin rezeki orang sih gitu. Padahal kan lu juga sebagai Menyenggolnya orang yang gitu. merintis dari Merintis. dasar, dari kecil, dan lu juga gede di sosial media gitu kan. Lu pasti tahu strive perjuangan orang tuh seperti apa. Sama aku tuh cuma mau bilang gini, kan mereka nih anak-anak muda ya. Bukannya kita yang tua tuh belajar dari kalian ya, Iya, semangat benar. kolaborasi. Tuh. Kok makin kesini aku melihat ya perpecahan di era digital ini tuh justru datangnya juga dari anak-anak muda gitu. Yang kalau nggak suka dikit langsung di spill, di dish, langsung dibongkar aibnya. Kalian lupa loh, kalau itu tuh sesama teman juga. Kiki dong, dari Iya. pengalaman kamu sebagai seorang businessman gitu, sikut menyikut dalam dunia bisnis. Gue mengkategorikan apa yang terjadi ini sikut menyikut lah ya. Terserah you want, kamu mau nyebutnya apa, itu sikut-sikutan udah gitu. Terjadi juga sama kamu nggak ada pengalaman mengenai hal itu nggak? Kalau aku kan lebih ke arah offline ya. Jadi memang untungnya aku tuh bukan jualan baju, tapi lebih ke arah aksesoris kayak cewek, cowok gitu kan. Lebih kalau zaman itu lebih ke arah kayak main unggul-unggulan kualitas gitu. Walaupun aku waktu itu di satu mall itu ada 3 barang yang sejenis, tapi kita enggak yang jadinya yang musuhan gimana-gimana, kita nonjolin kualitas kita. Kita punya desain yang berbeda, kita punya kualitas yang berbeda, kita punya harga mahal tapi mungkin bisa dipakai jangka panjang. Iya. Nggak ada tuh yang namanya tuh saling menjatuhkan gitu. Kalau sikut-sikutan dalam dunia acting? Ada juga ya? Kayaknya Pasti sih ada lah ya, iya. ada sih. Oke, tapi nggak pernah terjadi langsung sama kamu? Enggak sih, tapi maksudnya enggak yang gimana-gimana, tapi ada aja lah. Ada lah, pakai secara halus gitu kalau zaman dulu tuh. Gitu. Kalau sebagai pengusaha atau sebagai seorang seniman, pernah nggak ada momen di mana kamu sirik gitu dengan pencapaian atau keberhasilan orang lain yang peers kamu? Lebih ke arah kayak, ih kok dia udah bisa dapat peran ini ya, sementara gue yang lebih dulu kok masih di sini ya gitu. Tuh ada sih. Iya, itu human Ada. lah ya. Iya, itu yang kamu normal-normal lakukan aja. kalau itu terjadi biasanya apa? Ngapain? Ya paling aku nggak mau satu produksi sama dia karena Oke. pride gitu loh. Maksudnya Iya. gue terlahir lebih dulu, terus gue satu sinetron sama dia peran utamanya, gue peran keduanya itu aku nggak akan terima. Kayak peran utamanya Chico Jericho, aku yang keduanya tuh nggak masalah. Tapi kalau aku dari 2005 sementara dia baru masuk di sini, terus tiba-tiba ini aku nggak akan terima. Yang sih. bener loh. Oh ya? Wow, dia Itu segitu. kalau aku di sinetron gitu sih ya. Kayaknya hampir semuanya kayak gitu deh kalau di Oh, kalau di gitu. ya. Kalau ya. host kan kita nggak gitu cuy. Nggak gitu. Host Iya, kan sama-sama. beda, iya. Karena kan kalau sinetron itu kan kayak peran utamanya tuh fokus banget nih. Iya. Gitu kan. Oh, Dia iya, yang iya, yang iya. difokusin nih ceweknya satu, cowoknya satu. Kalau yang di bawah-bawahnya ini ya pasti yang Pemeran- keduanya, Penyerta lah ya. penyertanya. Jadi Tapi pekerjaan. Kiki kalau kan kamu kan memang di dunia perfilman lah ya. Dalam lokasi kamu berperan gitu kan kamu suka ngelihat banyak sekali yang cinlok, you know, akhirnya cinta-cintaan di situ. Itu beneran terjadi atau kamu suka ngelihat mereka tuh kayak sengaja buat kayak gitu untuk membesarkan atau sudah ngobrol sama kamu, gue tuh bakalan cinta-cintaan sama dia ya, semua harus tahu karena untuk ngebesarin film ini. Promosi, sinetron ini. promosi. Itu bagian dari promosi juga, tapi sebenarnya kayaknya dari netizennya sendiri deh yang kayak salah nangkep. Itu kan contohnya kayak butuh Nggak, tapi foto itu poster. terjadi dong ya, ada terjadi. Tapi enggak yang kayak dar-dar banget sih, kita yang natural aja ya, kayak ada foto poster, nongkrong bareng misal biar lebih chemistry-nya dapet gitu, enggak yang diniatin banget pengen viral gitu. Kamu nggak pernah melihat ada artis yang mulai dari gimikan atau apa di sinetron akhirnya kebablasan sampai sekarang nggak ada? Kalau ada, aku lihat tapi sembunyi-sembunyi enggak diumbar. Gitu. Itu Oh. artis lama sih.
Oh, gitu. Dia sembunyi-sembunyi. awalnya si ceweknya udah punya istri, udah punya suami, punya anak, terus cowoknya juga udah punya keluarga, cinlok di depan mata, makan bareng abis syuting, aku diajak nih makan bareng, ternyata sekarang mereka udah berumah tangga dan bahagia-bahagia aja. Oh, wow, Mungkin iya emang Oh, jodohnya. udah jodohnya Iya, berarti. Iya, jodohnya. Iya, iya. kita nggak tahu, mungkin waktu pada saat syuting itu dia punya masalah rumah tangga dengan suaminya, terus mendapatkan kenyamanan di lokasi syuting, kan kita nggak tahu Iya, gitu. dia juga nggak cerita di podcast mungkin ya. Nah, itu Iya, dia. itu pinter dia Mau mampu tahu menahan siapa diri. orangnya? Iya, coba Aduh, gas Besti.